Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mezli Noveliza dengan NIM C0C019010. Akuntansi perpajakan dengan materi konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dari joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional kebijakan keuangan dan operasional strategik atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan, maupun dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investex dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biaya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi dibentuk dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan investor, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 20% atau lebih. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi menurut PSAK 13 tahun 2015 adalah properti atau tanah, bangunan dan bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak digunakan untuk digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. 2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. ISAK 31 tentang interpreasi atas ruang lingkup PSAK 13 properti investasi. PSAK 13 tidak dapat diterapkan untuk aset seperti menara telekomunikasi yang tidak memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan seperti adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud karena struktur tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi sebagaimana diatur dalam PSAK. Contoh properti investasi adalah 1. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. 2. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan.
3. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui suatu atau lebih sewa operasi. 4. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Terakhir, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Yang bukan merupakan contoh properti investasi adalah properti yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. 2. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. 3. Properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaannya selanjutnya properti sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan oleh karyawan dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual. 4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Pengertian pengakuan. Properti investasi diakui oleh aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan seperti investasi dapat diukur secara andal. Pengertian pengukuran yaitu properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan properti investasi adalah harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.